Hello guys, welcome back in Faris Jenong. Jadi kali ini gue akan bikin perbandingan atau perbedaan atau versus lah istilahnya antara ChatGPT versus DeepSeek. ChatGPT ini AI yang lama, yang populer, siapa sih yang gak tahu ChatGPT. Dan juga DeepSeek nih, AI yang baru yang dari Cina, yang benar-benar baru tren banget hari ini atau dari kemarin-kemarin ya, yang baru diluncurkan sama Cina. Oke, langsung aja coba kita perbandingin dari ChatGPT dan juga DeepSeek. Yeay, let's go. Coba kita buka dulu ya dari DeepSeek dulu ya, dari DeepSeek. Sebenarnya kalau misalnya mau diperbandingin sih udah jelas ya. Kalau misalnya DeepSeek ini dia tuh kalau akuratnya itu ya, lebih akurat, lebih lengkapnya itu DeepSeek. Nah, dibandingkan ChatGPT. Kalau menurut akurat atau informasi itu udah pasti menang DeepSeek. Nah, coba gini ya. Ini kita coba nih misalnya, siapakah Pak Prabowo? Nah ini ya, siapakah Pak Prabowo? Terus di sini juga nih, siapakah Pak Prabowo? Nah, hasilnya beda guys. Di sini tuh dia tuh dari data-data Inggris dulu yang ditemuin di Google, abis itu baru dicerna ditranslate ke bahasa Indonesia untuk DeepSeek. Kalau untuk ChatGPT mereka itu, nah langsung 4 paragraf. Nah, tapi datanya ini ChatGPT sama datanya dari DeepSeek itu beda jauh. Coba aja dilihat ya. Nah, padahal narasinya sama kan? Siapakah Pak Prabowo? Siapakah Pak Prabowo? Jadi dari DeepSeek ini dia tuh kayak bahasanya lebih lengkap, lebih jelas, lebih akurat. Dari siapa dia, latar belakangnya, karir militernya, karir politiknya, langsung tahu semuanya, kebijakan dan isunya di negaranya, kontroversinya. Nah, dibandingkan sama ChatGPT nih yang cuma 4 paragraf aja. Nah, itu. Kalau misalnya untuk kelebihan dan kekurangan, udah pastinya ada ya di antara ChatGPT sama DeepSeek. Cuman salah satunya lebih akurat yang DeepSeek untuk informasinya dibandingkan ChatGPT. Selanjutnya, coba kalau misalnya kita buatkan table inflasi tahun 2024. Misalnya contoh, sama ya. Nah, coba sama guys. Nah, kalau misalnya ChatGPT, mereka itu tidak memiliki akses langsung ke data terbaru atau prediksi inflasi untuk tahun 2024. Untuk membuat tabel inflasi yang akurat, nah dia ini nggak bisa guys buat tabel inflasi di tahun 2024. Nah, cuman kalau misalnya DeepSeek ini emang belum ada sih data inflasinya ya. Cuman dia itu lebih mengasih alasan kenapa. Alasannya tuh lebih ini aja, lebih jelas ya, lebih masuk logika ya. Nah, bisa dilihat tuh. Dari ngasih datanya aja lebih lengkapan mana guys, di antara ChatGPT sama juga DeepSeek. Ada faktor pengaruhnya, inflasi bulanan, inflasi tahun ke tahun. Kalau ini cuma IHK sama tingkatan inflasi ya. Cuman ya tergantung kebutuhan aja sih. Cuman kalau misalnya lengkap sih ya pastinya lebih lengkap dan lebih inian DeepSeek dibandingkan ChatGPT. Itu menurut data. Dan kalau misalnya kita coba, bisa nggak sih buatkan gambar dunia di tahun 2025? Coba. Nah, kalau ChatGPT kan udah bisa ya, udah jelas ya. Pakai tempatnya di explore. Habis itu dia tuh biasanya kalau gue tuh biasanya bukanya itu di ini Image Generator Pro. Biasanya di sini kalau misalnya pengen buat kayak gitu. Coba ya. Nah, kalau misalnya di DeepSeek dia itu nggak bisa dibuat guys. Tapi kalau misalnya di ChatGPT sudah jelas bisa kalau untuk AI. Nah, tapi kalau misalnya untuk gambar udah pasti menangan ChatGPT. Tapi kalau misalnya untuk data, informasi segala macam itu udah pasti DeepSeek. Tapi jangan terpengaruh dan jangan langsung difinalisasi dari AI langsung ya, karena AI itu hanya membantu kita untuk merangkum, membantu kita mendapatkan informasi, tapi untuk finalnya, untuk keputusannya itu tetap di kalian sendiri, bukan dari AI-nya langsung. Coba kalau misalnya konsep ya, buatkan konsep video tutorial cara makan mie instan. Nah, coba kita ke ChatGPT lagi. Coba nih kita buat lagi. Kalau menurut konsep siapa yang paling jenius guys? Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya dari tutorialnya, kalau dari konsep ya, ini judul udah oke, ChatGPT udah ya lumayan lah. Kayak biasa, gue juga sering kayak gini kalau misalnya buat brand dan juga beberapa e-commerce juga. Dan di sini kalau misalnya dilihat ya,
dia itu akan menampilkan 5 cara makan mie instan ala chef rumahan. Kalau di sini judulnya cara makan mie instan yang enak dan praktis. Lebih menarik mana? Antara cara 5 makan mie instan ala chef rumahan atau cara makan mie instan yang enak dan praktis. Nah, teman-teman bisa berpendapat lagi ya. Dan ini dia ngasih durasi 3-5 menit. Dan untuk storyboardnya dan skripnya itu gue lebih milih mana ya? Kalau untuk ini ya, bukan judulnya ya, tapi untuk storyboardnya ya. Untuk storyboardnya sih lebih bagusan DeepSeek. Jadi dia kayak ngasih tahu nih ada 3. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu visualnya itu ini. Kalau ChatGPT kan langsung jadi satu tuh, menampilkan close up sekumpulan instan. Tapi lebih maksudnya kalau misalnya teman-teman kan ada tuh yang suka baca satu paragraf langsung sama satu paragraf satu kalimat. Tergantung aja sih sebenarnya sih. Nah, kalau misalnya konsep video, gue lebih megangan DeepSeek. Lebih enak aja. Cuma mungkin kadang ya bisa juga pakai ChatGPT kalau misalnya kita pengen lebih instan dan lebih praktis ya. Gitu aja sih. Oke, thank you buat teman-teman, semoga membantu. Kira-kira kita bahas apa lagi tentang ChatGPT dan juga DeepSeek atau tutorial atau konten-konten yang lain, itu saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.